Jika mereka benar-benar ingin berbicara denganmu, mereka pasti akan melakukannya. Jika mereka benar-benar menghargai apa yang kamu tawarkan, kamu tidak akan duduk di sana bertanya-tanya apakah kamu cukup atau tidak, dan aku tahu ini menyakitkan. Aku tahu pikiran mencoba mencari 1000 alasan hanya untuk melindungi hati. Mungkin mereka sibuk, mungkin mereka takut, mungkin mereka masih berubah. Tidak, kebenarannya sederhana, dan inilah kebenarannya. Mereka melihat nilaimu dan tetap memilih untuk memperlakukannya seperti sebuah pilihan. Hanya itu yang perlu kamu ketahui. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu lagi, dan kamu tidak perlu menawarkan hatimu seolah-olah sedang diobral, berharap mereka akan mengambilnya kali ini. Apa yang perlu kamu lakukan adalah berhenti, ambil napas dalam-dalam, dan balikan naskahnya. Tidak ada mengemis, tidak ada memblokir, hanya satu langkah kecil yang tepat, begitu disengaja sehingga menanamkan dirinya dalam pikiran mereka seperti serpihan yang tidak bisa mereka buang. 1000 kata tidak akan bisa mencapai apa yang akan digerakkan oleh perubahan kecil ini. Itu akan hidup dalam pikiran mereka selama berbulan-bulan. Dan dengarkan, ini bukan tentang bermain permainan. Stoicisme mengajarkan kita untuk tetap tenang, tapi tidak pasif, strategis, bukan emosional. Apa yang kamu lakukan sekarang bukanlah balas dendam. Ini adalah perubahan arah. Kamu mengganggu zona nyaman mereka. Kamu tidak lagi bisa diprediksi. Kamu tidak lagi muncul di tempat yang mereka harapkan. Dan ketika seseorang tidak bisa mengantisipasi langkahmu selanjutnya, mereka kehilangan kendali atas naskah mental yang mereka tulis tentangmu. Saat itulah rasa ingin tahu berubah menjadi obsesi. Saat itulah diammu tidak terasa seperti kekosongan. Itu menjadi makna. Kamu berhenti menulis. Tetapi kamu tidak menghilang. Tidak, kamu menjadi kehadiran yang mereka rasakan bahkan dari kejauhan. Secara emosional, fisik, mental, kamu mengaktifkan bagian dari pikiran mereka yang menjadi terobsesi dengan apa yang tidak bisa dikategorikan. Kamu tidak menghapus dirimu sendiri. Kamu menanamkan sesuatu yang tak terlupakan di kepala mereka. Versi dirimu yang berevolusi begitu cepat dan tanpa rasa takut, sehingga mereka tidak mengenalimu lagi. Dan itu lebih meresahkan mereka daripada diammu yang pernah ada. Mari berhenti meromantisasi kebingungan. Jika seseorang benar-benar menginginkanmu, kamu akan tahu. Jika seseorang menghormatimu, kamu akan merasakannya. Kamu sudah memberikan cukup banyak kesempatan. Sekarang, saatnya memberi dirimu cerita baru. Kamu di sini bukan untuk mengejar, untuk meyakinkan, untuk menurunkan standarmu, hanya untuk membuat orang lain nyaman. Kamu di sini untuk menjadi begitu jelas dalam energimu, sehingga keberadaanmu saja menjadi pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mereka pergi karena mereka pikir kamu akan tetap tepat di tempat mereka meninggalkanmu, tetapi ketika mereka melihat ke belakang, mereka tidak akan mengenalimu dalam kilaumu, pola pikirmu, kekuatanmu. Itu, teman-temanku, adalah balas dendam stoik. Kamu tidak butuh pesan. Kamu butuh transformasi. Kamu tidak perlu bicara, kamu perlu bertindak dalam diam, secara strategis, dengan kekuatan, dan kamu akan melakukannya dengan tenang, dengan kendali, dengan berkelas. Jadi tahan dirimu dan saksikan apa yang terjadi ketika kamu berhenti melakukan apa yang mereka harapkan. Ketika kamu berhenti mengejar dan mulai menjadi. Mereka tidak siap untuk versi dirimu yang tidak butuh penutupan, karena kamu sudah menjadi segala yang selalu kamu inginkan. Jika ini menggerakkan sesuatu dalam dirimu, tulis di kolom komentar sekarang. Aku tidak mengirim pesan. Aku bertransformasi. Katakan dengan keyakinan. Katakan seperti masa depanmu sedang mendengarkan. Klik suka. Berlangganan. Tetaplah bersamaku. Kita baru saja mulai. Nomor 1. Langkah tak terduga yang mengubah segalanya. Mari berhenti mempermanis keadaan. Jika mereka ingin berbicara denganmu, mereka pasti sudah melakukannya. Jika mereka menghormatimu, jika mereka benar-benar menghargai kehadiranmu, jika mereka takut kehilanganmu, mereka akan ada di sini sekarang. Tapi nyatanya tidak, dan kamu duduk di sana dengan ponsel di tangan, menggulir pesan-pesan lama, diam-diam berharap bahwa mungkin, hanya mungkin, suatu hari mereka akan bangun dan menyadari apa yang telah hilang dari mereka. Tapi fantasi itu membuang waktumu, itu menguras energimu,
dan aku butuh kamu sadar sekarang, karena apa yang akan aku tunjukkan padamu akan mengubah segalanya. Ini bukan tentang mengirimkan mereka satu pesan terakhir. Ini tentang tidak pernah mengirimkannya lagi. Bukan karena kepahitan, bukan karena kamu menyerah, tetapi karena kamu akan melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Sesuatu yang sepenuhnya membalikkan persamaan emosional tanpa satu kata pun. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Jika aku berhenti menghubungi mereka, mereka akan melupakanku. Tidak, mereka tidak akan. Tidak jika kamu melakukan apa yang akan aku katakan padamu. Tidak ada yang melupakan seseorang yang masuk lebih dalam dari sekadar kata-kata. Banyak yang percaya diam adalah senjata terkuat, tapi diam saja tidak meninggalkan bekas. Itu memudar, tapi apa yang akan aku berikan padamu tidak memudar. Itu membakar diam-diam, secara permanen dalam pikiran mereka. Ini bukan trik media sosial. Ini bukan tentang membuat seseorang cemburu. Ini bukan tentang memblokir seseorang untuk merasa kuat. Ini sesuatu yang sama sekali berbeda. Ini perang psikologis. Tenang, tepat, tingkat tinggi, bukan manipulasi, tapi stoicisme. Ini adalah teori bayangan Carl Jung. Dalam praktik, menjadi begitu tak terduga, begitu terlepas secara emosional, namun begitu kuat sehingga kamu tidak bisa diabaikan. Kamu akan hidup dalam pikiran mereka, sementara mereka berpura-pura telah melupakanmu. Itulah jebakannya. Kamu tidak mengejar, kamu tidak menjelaskan, kamu tidak memberikan penutupan. Kamu akan membuat satu langkah kecil yang membuka lingkaran di pikiran mereka, satu yang tidak bisa mereka tutup, dan sampai mereka melakukannya, kamu akan menghantui mereka. Dan bukan dengan kemarahan, bukan dengan diam, tapi dengan ketepatan. Itulah yang membuatnya menjadi seni. Ini bukan tentang mengirim pesan. Kamulah pesannya. Pesannya adalah aku sudah berhenti mencoba membuktikan nilaiku padamu. Dan sekarang kamu harus hidup dengan apa yang telah hilang darimu. Dan percayalah, jika kamu melakukan ini, jika kamu berhenti melakukan apa yang mereka harapkan dan sebaliknya mengambil satu langkah kecil ini, mereka akan merasakannya jauh di dalam. Jam 2 pagi, di tengah tawa palsu di pesta, di saat-saat kosong ketika semua rangsangan memudar, saat itulah mereka akan menyadari kamu sudah pergi dan mereka tidak akan mengerti mengapa itu begitu menyakitkan. Dan tidak, aku belum memberitahumu tindakannya sekarang, tapi aku akan. Dan ketika aku melakukannya, kamu akan merasa seperti memegang senjata, bukan untuk menyakiti, tapi untuk merebut kembali kekuatanmu. Ini bukan trik. Ini adalah pengaturan ulang, titik balik yang mengakhiri permainan mereka dan memulai kelahiran kembalimu. Tidak ada teriakan, tidak ada permohonan, hanya strategi, hanya kedamaian, pergeseran psikologis total. Jadi jangan gulir layar sekarang dan jangan tutup videonya, karena momen ini tepat di sini. Ini akan menjadi momen di mana kamu akhirnya merasa seperti pemenang. Tulis sekarang di komentar, aku berhenti mengejar. Katakan dengan keyakinan, katakan seperti penyembuhanmu bergantung padanya, karena memang begitu. Nomor 2. Teori Jung tentang jejak emosional. Carl Jung pernah berkata, sampai kamu membuat yang tidak sadar menjadi sadar, itu akan mengarahkan hidupmu dan kamu akan menyebutnya takdir. Dengarkan baik-baik sekarang, teman-temanku, karena ini bukan teori, ini kenyataan. Psikologi murni yang kuat. Jejak emosional berarti seseorang meninggalkan tanda yang begitu dalam pada sistem sarafmu, sehingga kamu mulai bereaksi tanpa bahkan mengerti mengapa, dan tindakan yang akan kamu ambil, yang telah kita persiapkan, melakukan persis seperti itu. Itu melewati logika, melompati permukaan, dan menyerang langsung ke alam bawah sadar, tempat di mana obsesi sejati dimulai. Kebanyakan orang mencoba mendapatkan perhatian dengan menjadi keras, dengan memposting lebih banyak, dengan mengatakan lebih banyak, dengan menjelaskan lebih banyak. Tapi itu tidak meninggalkan jejak emosional, itu hanya menciptakan kebisingan. Apa yang kita lakukan adalah gangguan emosional yang disengaja dan terkendali. Ketika seseorang mengharapkanmu untuk menghubungi, untuk meminta maaf, untuk memeriksa keadaan, dan kamu melakukan kebalikannya, itu menciptakan keretakan. Kamu menjadi paradoks. Mereka tidak bisa mengkategorikanmu lagi. Dan otak membenci lingkaran terbuka.
Ia mencari penutupan, prediktabilitas. Jadi, jika kamu melakukannya dengan benar, kamu menciptakan kekosongan mental yang tidak bisa mereka isi dan mereka terus kembali ke sana dalam pikiran mereka, mencoba memahami apa yang terjadi. Itulah tandanya. Itu gravitasi psikologis. Dan itu lebih kuat dari percakapan apapun. Ketika mereka pikir kamu akan membalas pesan dan kamu tidak. Ketika mereka mengharapkanmu bereaksi secara emosional dan kamu tetap tenang. Ketika mereka yakin mereka bisa menahanmu dalam rasa bersalah, penyesalan, atau kebingungan, dan kamu tiba-tiba menjadi tak terjangkau. Pergeseran itu bukan isyarat, itu adalah pesan. Dan itu menyakitkan dengan cara yang tidak bisa mereka sangkal. Jung percaya bahwa kita semua diatur oleh arketipe internal. Peran yang kita berikan kepada orang lain berdasarkan pengalaman kita. Ketika kamu terus mengejar seseorang yang menolakmu, kamu menetapkan dirimu pada arketipe terendah yang dapat diprediksi, sang pencari. Tetapi ketika kamu berhenti memainkan peran itu, kamu memutus kontrak emosional, kamu menghancurkan citranya. Mereka tidak lagi tahu siapa kamu. Dan ketika seseorang tidak bisa mendefinisikanmu, mereka menjadi terobsesi. Begitulah cara jejak emosional bekerja, bukan dengan mencoba menjadi tak terlupakan, tetapi dengan menjadi tak terjelaskan. Mereka tidak akan pernah mengakuinya. Mereka akan berpura-pura, tidak menyadarinya, tetapi di dalam diri mereka, konflik berkecamuk, karena pikiran mereka dikondisikan untuk percaya bahwa kamu akan selalu ada menunggu, berharap, mencari, dan sekarang kamu telah berubah. Kamu tidak dingin, kamu terpusat, kamu tidak lagi bereaksi, kamu telah mengubah arah, kamu belum menghilang, kamu telah naik kelas, dan kenaikan itu sendiri menciptakan disonansi. Itu mengingatkan mereka bahwa mereka tidak lagi memiliki akses ke sesuatu yang pernah mereka kendalikan. Itu adalah gema yang tersisa. Bayanganmu melayang di atas mereka. Jejak itu, mereka tidak bisa melawannya, mengabaikannya, atau menggantinya. Mereka akan mencoba. Tetapi saat orang lain gagal memberi mereka apa yang pernah kamu berikan dengan mudah, perasaan itu kembali. Kebingungan, kerinduan, penyesalan, dan bagian terburuknya adalah kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu hanya ada. Itulah dinamika kekuatan baru. Jadi jangan remehkan apa yang terjadi ketika kamu memutuskan untuk memutus pola. Kamu tidak hanya pergi, kamu meninggalkan jejak, kenangan, lingkaran. Kamu membakar dirimu ke dalam cerita psikologis mereka, apakah mereka membicarakannya atau tidak, karena kamu tidak membuktikan nilaimu. Kamu mewujudkannya, dan sekarang pikiran merekalah yang mengejarmu. Jika kamu siap meninggalkan jejak itu, tulis di komentar. Aku meninggalkan jejak, bukan pesan. Katakan seperti sebuah kebenaran. Nomor 3. Seni dari kilau yang tak terjangkau. Mari kita perjelas satu hal, teman-teman. Kamu di sini bukan untuk menghilang. Kamu di sini untuk bersinar. Tapi bukan sembarang sinar. Aku berbicara tentang pancaran evolusi batin yang tenang dan berdaulat. Jenis kilau yang tidak meminta untuk dilihat, tetapi menuntutnya dengan mudah. Ini bukan tentang pamer. Ini bukan tentang membuat orang lain cemburu. Ini tentang menjadi jauh lebih baik, begitu selaras dengan dirimu sendiri, sehingga keberadaanmu menjadi pengingat konstan tentang apa yang telah hilang dari mereka. Bukan karena kamu mengatakannya, tetapi karena sekarang mereka melihatnya dengan jelas dan tahu mereka tidak lagi diundang. Itulah seni dari kilau yang tak terjangkau. Itu tidak keras, tidak kacau. Itu adalah perubahan yang tenang dan jelas dalam kehadiranmu, suaramu, keputusanmu. Mungkin kamu telah mengubah gayamu. Energimu tidak lagi mengejar siapapun. Itu mengalir dan ketika itu mengalir, itu mengirimkan pesan yang tidak bisa diabaikan. Aku bukan lagi orang yang kamu tinggalkan. Kilau itu suci. Bukan untuk balas dendam, tetapi untuk kelahiran kembali. Itulah yang terjadi ketika kamu berhenti mengorbit alam semesta orang lain dan mulai membangun alam semestamu sendiri. Carl Jung berbicara tentang individuasi, proses menjadi dirimu yang sebenarnya dengan mengintegrasikan apa yang pernah kamu tolak. Itulah yang kamu lakukan sekarang. Setiap kali kamu memilih pertumbuhan daripada drama, setiap kali kamu menahan keinginan untuk menjelaskan dirimu sendiri, setiap kali kamu memperbaiki diri, bukan untuk tepuk tangan,
tetapi untuk kedamaian. Kilaumu meluas, dan itu membuatmu tak tersentuh. Bukan hanya karena kamu cantik, tetapi karena kamu telah mendapatkannya. Karena kilau itu lahir dari rasa sakit yang kamu ubah menjadi tujuan. Mari jujur, mereka pikir kamu akan tetap sama. Itulah sebabnya mereka pergi dengan begitu mudah. Mereka percaya versi dirimu yang hidup dari remah-remah dan kebingungan akan tetap ada di sana kalau mereka ingin kembali. Tetapi kamu menulis ulang naskahnya, kamu menjadi kejutan dalam alur cerita. Kamu naik, tidak hanya di luar, tetapi dalam seluruh kehadiranmu. Dan itulah yang tidak bisa mereka akui. Kamu tidak hancur. Kamu berevolusi, dan kilau yang sekarang mereka lihat bukanlah filter Instagram. Itu adalah konsekuensi spiritual, serangan balik psikologis, perhitungan simbolis. Karena teman-teman, orang tidak menyesali keheningan, mereka menyesali pertumbuhan. Ketika mereka melihatmu dari luar, mekar, fokus, tak terjangkau, saat itulah penyesalan berakar. Saat itulah pikiran mulai berbisik, kamu memiliki semua itu, dan kamu membiarkannya pergi. Kamu tidak perlu memblokir mereka. Kamu tidak perlu mengirim pesan. Kamu tidak perlu menunjukkan emosi. Kilaumu menjadi lagu pengiring bagi rasa malu diam mereka. Jadi fokuslah pada yang tak terjangkau. Orang menginginkan apa yang tidak bisa mereka miliki, terutama ketika itu dulu milik mereka. Kilaumu dulu akrab. Sekarang terasa asing, berbahaya, terlarang, dan semakin mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa menyentuhnya lagi, semakin mereka menginginkannya kembali, bukan karena cinta, tetapi karena kamu telah menjadi simbol dari apa yang tidak akan pernah mereka miliki lagi. Jadi, investasikan pada kilaumu. Lindungi itu. Bangun dari dalam. Jadilah lebih baik. Jaga tubuhmu. Bicaralah dengan kejelasan. Bergeraklah seolah-olah kamu memiliki duniamu. Kamu tidak melakukannya untuk mereka, tetapi percayalah, mereka akan menyadarinya. Mereka tidak akan mengatakannya, tetapi mereka akan merasakannya, dan setiap kali mereka merasakannya, itu akan menjadi sengatan yang tidak bisa mereka sembunyikan. Jika ini menyentuhmu, tulis di komentar, "Sekarang, kilauku tak tersentuh." Katakan seperti sebuah deklarasi. Katakan seperti versi lama dirimu tidak akan pernah kembali. Nomor 4, paparan terkendali. Kail psikologis. Izinkan aku memberitahumu tentang kesalahan yang dilakukan kebanyakan orang ketika mencoba menjauhkan diri. Mereka pikir hanya ada dua pilihan, diam sepenuhnya atau kehadiran terus-menerus. Tetapi kekuatan sejati terletak di antaranya. Itu terletak pada ketepatan di mana kamu memilih kapan dan bagaimana untuk muncul. Itulah yang kita sebut paparan terkendali. Kamu tidak menghilang, tetapi kamu juga tidak mengejar. Kamu muncul cukup untuk memicu pikiran, bukan ego. Kamu tidak perlu berteriak, "Lihat aku." Yang perlu kamu lakukan hanyalah membiarkan kilaumu muncul tepat di tempat yang paling tidak mereka harapkan. Begitulah caramu menjadi tak terlupakan. Ini bukan tentang perhatian. Ini tentang gangguan emosional. Karena ketika mereka melihatmu tertawa, mekar, membangun sesuatu, dan melakukan semuanya tanpa mereka, mereka tidak akan marah. Mereka akan bertanya pada diri sendiri, mengapa mereka tiba-tiba terlihat begitu ringan? Mengapa mereka tampak begitu tenang? Mengapa mereka tidak mencoba lagi? Dan saat pertanyaan-pertanyaan itu muncul, permainan berakhir. Karena sekarang, merekalah yang duduk dengan ketidakpastian. Mereka bertanya-tanya, apakah kamu sudah move on? Apakah ada orang lain dalam hidupmu? Apakah mereka pernah benar-benar tak tergantikan? Mungkin kamu memposting satu foto. Tidak provokatif, tidak berlebihan, hanya sekilas dari kilaumu. Foto santai yang memancarkan kedamaian batinmu melalui layar. Tidak perlu takarir, tidak perlu tagar. Biarkan saja mereka duduk dengan itu. Muncullah di tempat yang tidak akan mereka duga. Bukan untuk mereka, tidak pernah untuk mereka, tetapi karena hidupmu meluas lagi dan mereka bukan lagi pusatnya, saat itulah rasa ingin tahu berubah menjadi hasrat, bukan karena kamu mengatakan sesuatu, tetapi karena kamu berhenti ingin dimengerti dan menjadi tak terbantahkan sebagai gantinya. Carl Jung berkata,
Pertemuan dua kepribadian itu seperti kontak dua zat kimia. Jika ada reaksi, keduanya berubah. Masalahnya adalah mereka pergi karena mereka pikir merekalah satu-satunya yang penting. Dan sekarang ketika mereka melihatmu utuh, tak tersentuh, namun terlihat oleh dunia, mereka dipaksa untuk bereaksi. Tapi kali ini, kamu tidak bereaksi balik. Kamu hanya terus hidup, dan perasaan itu sendiri, mengetahui mereka tidak bisa lagi menjangkau kamu, itulah momen transformasi bagi kalian berdua. Paparan terkendali adalah kail psikologis, karena kamu memberi cukup bagi mereka untuk merasakan evolusimu, tetapi tidak cukup untuk menjadi bagian darinya. Mereka melihatmu, mereka merasakanmu, tetapi mereka tidak bisa menjangkau kamu, dan itulah yang membuat pikiran manusia kehilangan keseimbangan. Kamu tidak perlu memposting setiap hari. Kamu tidak perlu membuat keributan. Kamu hanya perlu menunjukkan bahwa kamu ada dengan kuat bahkan tanpa mereka, dan itu menakutkan bagi seseorang yang pernah percaya cahayamu bergantung pada perhatian mereka. Sekarang hidupmu adalah pemicu, bukan karena dendam, tetapi sebagai simbol. Kamu menjadi pengingat hidup atas kesalahan mereka, saksi atas kesempatan yang mereka lewatkan, dan kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Kamu hanya telah menjadi seseorang yang tidak lagi bisa mereka akses, dan kamu telah menunjukkan itu pada mereka. Begitulah hasrat dimulai. Bukan melalui kata-kata, tetapi melalui apa yang tidak lagi terjangkau. Jadi tetaplah memegang kendali. Hadirlah dengan sengaja. Biarkan pertumbuhanmu bersinar, tetapi jangan biarkan itu digenggam. Kamu tidak lagi tersedia untuk orang-orang yang pernah menolakmu. Kamu tidak lagi bermain untuk mendapatkan reaksi. Kamu hidup untuk ekspansimu sendiri. Jika ini terasa mendalam, tulis sekarang di komentar. Aku terlihat tidak ditaklukkan. Katakan seperti kamu telah melewati garis yang tidak akan pernah kamu lalui kembali. Tekan suka, berlangganan, dan tetaplah bersamaku. Kita baru saja mulai. Nomor 5. Pergeseran dari energi mengejar ke energi yang diinginkan. Ini teman-teman, mereka tidak pernah melihatnya datang. Mereka tidak pernah berpikir hari itu akan datang ketika nama mereka tidak lagi menarik perhatianmu seperti magnet. Karena begitu lama mereka adalah hadiahnya. Kamu adalah orang yang memberi, yang selalu ada lebih dulu, yang memaafkan dengan cepat, yang membiarkan pintu terbuka dengan hati penuh harapan. Tapi sekarang, segalanya telah berubah. Entah mereka menyadarinya atau tidak, kamu sudah melakukan serah terima. Kamu bukan lagi orang yang berjalan menuju mereka. Sekarang mereka harus berusaha untuk mendapatkanmu kembali. Ini adalah pergeseran energi, dan itu lebih kuat daripada pesan apapun yang bisa kamu kirimkan. Setiap kali kamu mengejar mereka, kamu memberi makan ilusi superioritas mereka. Kamu tanpa sadar mengajari mereka bahwa waktumu, cintamu, energimu adalah milik mereka. Tapi sekarang kamu tidak marah. Kamu hanya tidak lagi tersedia. Kamu tidak lagi menawarkan akses eksklusif kepada seseorang yang tidak pernah benar-benar melihatmu. Dan percayalah, mereka merasakannya. Bahkan jika mereka tetap diam, bahkan jika mereka tidak pernah mengakuinya, pergeseran energimu berteriak pada mereka dalam bahasa yang lebih keras daripada teks apapun. Kamu bukan lagi pusat duniaku. Carl Jung mengajarkan bahwa transformasi sejati dimulai ketika yang tidak sadar menjadi sadar. Dan kamu, temanku, baru saja menyalakan api di bawah ilusi mereka. Dinamikanya telah terbalik. Mereka dulu adalah matahari, dan kamu mengorbit di sekitar mereka, tetapi sekarang kamu adalah sumber cahayamu sendiri. Kamu tidak lagi berputar. Kamu berdiri diam, bersinar, dan sekarang merekalah yang berputar di sekitarmu, tidak mampu memahami bagaimana mereka kehilangan kendali. Kamu tidak perlu mengumumkan transformasimu. Faktanya, semakin tenang kamu mewujudkan energi ini, semakin kuat mereka akan merasakannya. Kamu tidak mengirim pesan. Kamu tidak memeriksa keadaan. Kamu tidak bertanya bagaimana kabar mereka. Kamu terus bergerak, berevolusi, membuat pilihan. Bukan karena kepahitan, tetapi karena standarmu telah berubah. Kamu tidak mengejar lagi, karena kamu terlalu fokus pada apa yang nyata. Kamu terlalu sibuk menjadi hal yang dulu kamu minta orang lain untuk menjadi untukmu, dan tepat saat itulah kepanikan mereka dimulai.
Bukan saat kamu pergi, tetapi saat mereka menyadari kamu tidak menoleh ke belakang, saat mereka merasakan mereka mengetuk pintu yang tidak lagi kamu tinggali. Kamu dulu tersedia untuk keraguan-raguan mereka, untuk sinyal campuran mereka, untuk cinta yang setengah hati. Tetapi sekarang kamu telah menaikkan nilai emosionalmu dan mereka tidak lagi mampu membelinya. Dan disinilah letak kuncinya. Ketika energimu tidak lagi menjangkau mereka, mereka mulai mencarimu dalam kebingungan. Mengapa mereka belum menghubungi? Apakah mereka berbicara dengan orang lain? Apakah mereka benar-benar meninggalkanku? Pikiran-pikiran ini menghantam lebih keras daripada pesan panjang atau penjelasan emosional apapun. Kamu tidak menjelaskan nilaimu. Kamu membuat mereka merasakannya. Itulah saat mereka menyadari mereka bukanlah hadiahnya. Kamulah hadiahnya. Dan sejak saat itu, kilaumu tidak lagi hanya eksternal. Itu spiritual, energik, diperoleh, dan mereka mengetahuinya. Ini adalah hukum gravitasi emosional. Orang yang menarik diri lebih dulu menciptakan kekosongan, dan orang yang mencoba mengisinya terakhir sudah kalah. Kamu tidak lagi menarik. Kamu telah menjadi daya tarik. Dan mereka mengorbit ketiadaan dari apa yang telah hilang dari mereka. Jika kamu telah melakukan pergeseran itu, jika kamu merasakan kekuatan tenang itu di dadamu, maka tulis sekarang di komentar, "Sekarang, akulah hadiahnya." Katakan seperti jiwamu perlu mendengarnya. Katakan seperti kamu sudah berhenti meminta maaf karena tumbuh. Nomor 6. Jadikan peningkatan dirimu sebagai ritual agar mereka tidak bisa mengabaikannya. Mari kita perjelas satu hal, teman-teman. Langkah selanjutnya bukanlah saran. Ini adalah keharusan. Jika kamu serius ingin membalikkan dinamika, jika kamu benar-benar berhenti menjadi orang yang mereka tinggalkan, lupakan atau abaikan, maka saatnya untuk menjadikan kebangkitanmu sebagai ritual. Tidak ada lagi bereaksi, tidak ada lagi menunggu sesuatu untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tidak ada lagi menggulir profil mereka mencari remah-remah. Saatnya untuk mengambil setiap tetes rasa sakit itu dan membangun sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan. Ini bukan tentang mementaskan pertunjukan. Ini tentang bangkit dengan struktur, konsistensi, dan kejelasan. Karena ketika kamu mulai bekerja, tidak hanya secara mental, tetapi secara nyata, kamu menjadi sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan, tak terlewatkan. Kamu menjadi sesuatu yang tidak lagi bisa mereka bohongi pada diri mereka sendiri. Sesuatu yang tidak bisa dipalsukan, difilter, atau diabaikan, entah itu tubuhmu, proyekmu, energimu, ruangmu, kamu bangkit dengan presisi, karena balas dendam terbaik bukanlah balas dendam. Itu adalah transformasi. Jenis transformasi yang disebut Jung sebagai bentuk penyembuhan tertinggi, di mana lukamu menjadi kelahiran kembalimu. Mereka pikir rasa sakitmu akan menghancurkanmu. Mereka pikir kamu akan duduk di sudut dan menunggu, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu menjadikan kelahiran kembalimu sebagai ritual. Kamu menggunakan keheningan sebagai bahan bakar, kebingungan sebagai arah, rasa sakit sebagai api, dan sekarang kamu bersinar dalam cahaya yang tidak akan pernah mereka rasakan lagi. Bukan karena kamu memamerkannya, tetapi karena energimu telah berubah. Kamu telah dibuat ulang, dipertajam, diselaraskan kembali. Kamu telah menjadi versi baru dari dirimu sendiri. Mereka tidak bisa menjangkau kamu lagi. Mereka tidak akan mengatakannya, tetapi mereka melihatnya dalam caramu bergerak, dalam caramu berbicara, lebih jelas, dalam bagaimana duniamu tidak lagi berputar di sekitar persetujuan mereka. Dan kilau itu tidak hanya di luar. Itu adalah kehadiran emosional, kejelasan spiritual, kekuatan yang tidak bisa dipalsukan. Kamu tidak lagi bereaksi, kamu sedang menjadi. Dan itulah yang menakutkan bagi mereka. Bukan diammu, bukan jarakmu, tetapi disiplinmu. Ini bukan fase, bukan tubuh balas dendam, bukan pelarian sementara. Ini adalah ritual barumu. Setiap pagi kamu muncul dan menjadi lebih baik. Kamu mengirim pesan ke dirimu yang lama. Aku tidak mati di sana, aku bangkit. Setiap kebiasaan baru, setiap batasan yang diatasi, setiap versi yang lebih kuat dari sebelumnya, menjadi bagian dari warisan yang mereka bantu bentuk tetapi akhirnya hilang. Kamu tidak pahit, kamu fokus, kamu tidak perlu membuktikan apa-apa.
kamu sedang memurnikan. Dan semakin kamu memurnikan, semakin mustahil kamu untuk diabaikan. Saat itulah kepanikan mereka dimulai. Saat itulah kenyataan menghantam. Mereka tidak hanya kehilanganmu, mereka bahkan tidak akan mengenalimu hari ini. Kamu telah menjadi sesuatu yang dibentuk oleh rasa sakit, dan pertumbuhan semacam itu hidup selamanya dalam ingatan mereka. Jadi jangan menunggu untuk merasa termotivasi. Bangun ritualnya, buat rencananya, hilangkan gangguannya. Kilaumu diperoleh, bukan dihadiahkan. Dan ketika itu nyata, berakar pada kebenaran dan konsistensi, bahkan diammu menjadi tak terlupakan. Kamu telah menjadi versi dirimu yang tidak pernah pantas mereka dapatkan. Jika ini menghantammu seperti panggilan bangun, tulis sekarang di komentar. Aku bangkit melalui ritual. Katakan dari hati. Katakan seperti kamu telah mengubur masa lalumu dan mengangkat mahkotamu. Nomor 7. Efek hantu. Kamu pergi, tetapi kamu ada di mana-mana. Ingin tahu apa itu kekuatan sejati? Itu bukan balas dendam. Itu bukan berteriak ke dalam kehampaan berharap didengar. Itu bukan pesan terakhir yang tidak pernah mereka baca. Kekuatan sejati adalah ketika kamu pergi dan kehadiranmu tetap ada seperti asap di setiap ruangan yang mereka masuki. Kamu tidak memaksanya, kamu tidak mengejarnya, kamu hanya menjadi. Itulah efek hantu. Ketika ketidakhadiranmu lebih kuat daripada kehadiran apapun, mereka memblokirmu sempurna. Itu tidak menghentikan energi. Itu tidak menghapus ingatan. Itu tidak menghapus versi dirimu yang sekarang hidup di kepala mereka tanpa izin dalam mimpi-mimpi mereka. Gambar-gambar dirimu yang tidak pernah ingin mereka panggil ke daftar putar lagu mereka. Tiba-tiba lirik-lirik itu memiliki makna baru di media sosial mereka yang dibanjiri wajah, kata-kata, tempat-tempat yang mengingatkan mereka pada apa yang mereka hindari. Kamu tidak ada di sana, namun kamu ada di mana-mana. Itulah kutukan kehilangan seseorang yang pernah memberimu cinta sejati. Mereka tidak menghilang. Mereka bergema. Dan kamu tidak merencanakannya. Kamu tidak memanipulasi apapun. Kamu hanya bertransformasi, berjalan pergi, dan fokus pada kilaumu, ritualmu, pertumbuhanmu, dan alam semesta melakukan sisanya. Karena ketika kamu menjadi jauh lebih baik, energimu meninggalkan jejak pada realitas mereka. Itu menjadi semacam kebisingan, latar belakang psikologis yang tidak lagi bisa mereka abaikan. Kamu adalah notifikasi yang tidak pernah sampai, namun mereka memeriksa ponsel mereka terus-menerus. Kamu adalah percakapan yang merayap masuk ketika musik memudar. Kamu adalah metafora di setiap film, bisikan di setiap ruangan, bayangan yang tidak lagi bisa mereka hindari. Carl Jung percaya bahwa emosi yang tidak diproses selalu menemukan cara untuk naik ke permukaan melalui proyeksi, mimpi, fantasi, ketakutan irasional, dan itulah yang terjadi. Bahwa mereka tidak bisa memproses apa jadinya dirimu. Jadi, alam bawah sadar mereka membawamu kembali dalam serpihan-serpihan lagi dan lagi. Bukan salahmu mereka tidak menghargaimu, tetapi sekarang beban merekalah untuk hidup dengan kehilangan sesuatu yang mekar tanpa mereka. Kamu telah menjadi simbol dari apa artinya ditolak dan tetap bangkit. Kamu tidak menghantui mereka seperti hantu pendendam. Kamu bertahan seperti ratu atau raja yang meletakkan mahkota yang tidak akan pernah mereka pakai lagi. Kamu bukan hanya kenangan. Kamu adalah momen yang tidak bisa ditulis ulang. Mereka tidak pernah benar-benar mendapatkan penutupan denganmu, karena mereka tidak pernah memberitahumu kebenaran. Dan sekarang mereka duduk dalam kabut penuh pertanyaan yang tak terjawab. Dan semakin mereka berpura-pura tidak terpengaruh, semakin berat rasanya. Ingin tahu mengapa mereka masih memeriksa halamanmu, meskipun mereka tidak lagi mengikutimu. Mengapa mereka menggulir, menonton dari kejauhan, bertanya pada teman bersama tentangmu, karena otak manusia membenci lingkaran terbuka. Dan kamu, temanku, meninggalkan mereka dengan kejutan yang tidak mereka siapkan. Mereka mengharapkan kehancuran. Kamu memberi mereka kejutan dalam cerita. Mereka pikir kamu akan jatuh. Kamu membangun sebuah kerajaan, dan perbedaan itu sekarang hidup di dada mereka. Itulah efek hantu. Kekuatan jejak emosional dikombinasikan
dengan pertumbuhan yang tidak butuh permintaan maaf. Jadi tidak, kamu tidak perlu menulis pesan. Kamu tidak perlu memecah keheningan. Transformasimu sudah melakukan apa yang tidak pernah bisa dilakukan kata-kata. Itu membuatmu tak terlupakan, dan itu adalah balas dendam sejati. Tidak keras, tidak marah, hanya tak tergoyahkan. Jika kamu merasakan itu dalam jiwamu, tulis sekarang di komentar, "Aku adalah Gema." Katakan seperti sumpah. Katakan seperti kilaumu sekarang permanen. Nomor 8. Semakin sedikit yang kamu lakukan, semakin pikiran mereka bekerja. Inilah paradoks yang menghancurkan pikiran mereka. Semakin sedikit yang kamu lakukan, semakin mereka berantakan. Sementara kamu hidup, membangun, tumbuh, mereka duduk, berputar-putar karena keheningan yang tidak pernah kamu jelaskan. Itulah jebakannya. Itulah penjara tempat kamu menempatkan mereka. Bukan melalui kepahitan atau manipulasi, tetapi melalui pertumbuhan yang tenang dan konsisten yang tidak bisa mereka pahami. Kamu tidak mengabaikan mereka. Kamu hanya tidak lagi menawarkan penjelasan kepada orang-orang yang tidak mendengarkan pertama kali. Setiap pesan yang tidak kamu kirim, setiap balasan yang kamu tahan, setiap momen kamu memilih pertumbuhan daripada drama, itu tidak bergema di dunia. Itu bergema di dalam diri mereka. Dan sekarang merekalah yang mengisi kekosongan, menciptakan cerita di kepala mereka, mencoba memecahkan kode ketidakhadiranmu. Mengapa dia tidak merespons? Apakah dia melihat orang lain? Bagaimana dia bisa melepaskan begitu mudah? Pertanyaan yang tidak mereka miliki kedewasaan emosional untuk menjawabnya. Dan itulah yang membuat mereka gila. Karena kebenarannya adalah, orang tidak takut pada keheningan. Mereka takut menjadi tidak penting, dan ketika kamu berhenti memberi mereka energimu, ketika kamu berhenti memberi makan ego mereka dengan perhatianmu, ketika kamu berhenti merespons seperti dulu, saat itulah alam bawah sadar mereka masuk, percakapan lama diputar ulang, detail terkecil dianalisis secara berlebihan. Mereka mempelajari postinganmu seperti teks suci, mencari petunjuk, senyum itu, apakah untuk orang lain? Kilau itu, apakah itu berasal dari orang baru atau dari kedamaian batin? Mereka tidak tahu, dan ketidaktahuan itu adalah hukuman yang tidak pernah mereka harapkan. Carl Jung berkata, orang akan melakukan apa saja, benar-benar apa saja, untuk menghindari menghadapi jiwa mereka sendiri, dan itulah tepatnya yang mereka lakukan sekarang. Mereka berpura-pura sudah move on, tetapi di dalam mereka terjebak dalam cerita yang tidak bisa mereka selesaikan. Diammu tidak pasif. Itu strategis. Kamu tidak hanya menghilang, kamu bangkit, kamu menjadi seseorang yang tidak lagi bisa mereka baca. Seseorang yang pernah mereka miliki akses terbuka, sekarang berada di balik pintu yang tidak lagi mereka miliki kuncinya. Dan itulah yang paling menghantam mereka. Kamu tidak melakukan lebih sedikit karena kamu lemah. Kamu melakukan lebih sedikit karena kamu akhirnya menyadari nilaimu. Kamu tidak dingin. Kamu fokus, kamu tidak jauh, kamu terpusat, sementara mereka duduk dalam badai buatan mereka sendiri. Kamu berjalan dengan tenang, melalui hidupmu, seolah-olah tidak ada yang pernah menyentuhmu. Itulah versi baru dirimu yang tidak lagi mereka kenali. Itulah ruang yang tidak lagi bisa mereka isi. Dan setiap kali mereka mencoba menggantikanmu, mereka hanya melihat bayangan yang tidak bisa memberikan kembali apa yang pernah kamu tawarkan dengan begitu bebas. Kamu telah menjadi pertanyaan yang tidak bisa mereka hilangkan. Bukan karena kamu dramatis, tetapi karena kamu nyata, dan sekarang kamu pergi. Cerita-cerita yang mereka buat sekarang, itu karma mereka, itu konsekuensinya. Kamu berhenti memberi makan ilusi, dan sekarang pikiran mereka kelaparan akan sebuah akhir sementara kamu sudah move on. Kamu tidak lagi menunggu permintaan maaf. Kamu tidak lagi menahan pertumbuhanmu untuk orang-orang yang tidak pernah benar-benar melihat hatimu. Dan jarak antara siapa kamu dulu dan siapa dirimu sekarang adalah apa yang mereka rasakan setiap kali mereka memikirkanmu. Ini bukan ketidakhadiran, ini kenaikan. Dan semakin sedikit yang kamu lakukan, semakin pikiran mereka mengambil alih. Jadi, jika kamu sekarang berjalan dengan tenang dan percaya diri melalui hidupmu, jika kamu sudah berhenti menjelaskan, berhenti mengejar, dan mulai menjadi, maka tulis sekarang di komentar. Diamku mengatakan segalanya. Katakan seolah jiwamu sudah berhenti meladeni kebingungan.